Ada berita pembunuhan keji yang lagi viral banget guys, berasal dari negara Tiongkok. Gue sengaja telat upload karena mau tahan-tahan dulu ya untuk info update terbarunya. Karena channel Evangel mengutamakan berita yang akurat, lengkap, terpercaya, dan terorganisir. Kasus ini benar-benar viral di jagat maya saat ini dan menggemparkan seluruh rakyat Hong Kong sampai trending di TikTok dan Twitter. Sumpah, berita ini terkesan keji dan tidak manusiawi, benar-benar di luar nalar. Sangat-sangat kejam gitu. Gue yang ngebacanya aja ikut prihatin dan miris, apalagi keluarganya yang merasakan. Mungkin tidak ada kata maaf untuk para pelaku. Kejadian ini menimpa seorang model cantik terkenal bernama Abby Choi. Dia tewas secara mengenaskan, dibunuh oleh mantan suaminya, dan dibantu oleh keluarga mantan suaminya juga. Lebih kejamnya lagi, kepalanya dimasak menjadi sup, dan beberapa bagian tubuhnya dimutil, lalu dibuang di berbagai tempat terpisah. Parah. So, untuk cerita lengkapnya, langsung aja kita masuk ke dalam plot crime story. Pertama-tama gue mau ucapin turut berduka cita untuk keluarga dan kerabatnya yang sedang berduka atas kepergian salah satu anggota keluarga mereka. Semoga almarhum diterima di sisi yang maha kuasa. Amin. Gue gak habis pikir, apa sih yang dipikirkan orang-orang psikopat itu? Kok bisa gitu loh, kepalanya dibuat menjadi hidangan sup di dalam panci. Memang stres orang-orang ini ya, gak punya otak memang. Oke, mungkin pertama-tama kita bahas dulu ya biografi dari Abby Choi ini. Abby Choi lahir pada tanggal 11 Juli 1994 di Hong Kong. Saat meninggal dunia ia berusia 28 tahun. Abby Choi itu adalah nama panggung, sedangkan nama aslinya adalah Chai Tian Feng. Ia lahir dari keluarga yang bukan kaleng-kaleng, keluarga kaya dan termasuk keluarga yang berada. Dikatakan keluarganya memiliki kerajaan bisnis di China, makanya tidak heran Abby Choi hidup penuh dengan barang-barang mewah. Kalau dilihat dari foto Instagramnya, dia punya tas Dior, Balenciaga, Gucci, Fendi, Hermes, dan Louis Vuitton. Untuk pekerjaannya, Abby Choi adalah seorang model dan influencer sukses dan terkenal. Karirnya sangat gemilang. Dia bahkan pernah menjadi seorang tamu VIP di Paris Fashion Week dan sering tampil di banyak majalah ternama, contohnya seperti Elle dan Fox. Dia juga pernah menjadi model brand terkenal seperti Dior, Gucci, dan Chanel. Teman nongkrongnya aja barang selebriti-selebriti ternama. Jadi bisa dikatakan Abby Choi adalah seorang model sukses, kaya raya, sekaligus sosialita kelas atas. Di kehidupan masa lalunya, dia telah menikah sebanyak 2 kali. Di pernikahan pertama, ia menikah dengan Alex Kwong. Setelah menikah dengan Alex Kwong, mereka dikaruniai 2 orang anak. Saat mereka menikah, bisa dibilang umurnya masih sangat muda. Mereka menikah pada tahun 2012, berarti Abby Choi berumur 18 tahun. Sedangkan Alex Kwong berumur 15 tahun. Dari sumber yang gua baca, Alex Kwong ini adalah orang yang pemalas dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Ayahnya Alex Kwong adalah seorang pensiunan dari sersan kepolisian. Perbedaan status sosial mereka bisa dibilang sangat jauh. Dari sini sudah kelihatan sifat buruk dari Alex Kwong. Dia hanya memanfaatkan kekayaan dari Abby Choi saja. Dan lebih parahnya lagi, Abby Choi ini bukan hanya bekerja sebagai tulang punggung untuk keluarga mereka saja, tapi ia juga turut membantu membiayai seluruh keluarga dari si Alex Kwong ini. Memang Alex Kwong ini benar-benar tidak tahu diri. Sampai akhirnya, singkat cerita, mungkin karena Abby Choi sudah tidak tahan dengan sifat suaminya, ia memutuskan untuk bercerai. Keputusan yang sangat tepat dari Abby Choi. Tahun demi tahun berlalu, Abby Choi akhirnya bisa move on dari kisah masa lalu. Ia memutuskan untuk menikah lagi dengan laki-laki dari keluarga konglomerat pada tanggal 9 Desember 2016. Wajar saja guys, Abby Choi ini selain cantik, dia juga kaya dan berbakat. Jadi tidak heran orang-orang sekelas konglomerat mau sama dia. Nama suaminya adalah Chris Tam Chu Kwan, anak dari pendiri Tam Cha Yunan Mixian, sebuah perusahaan restoran cepat saji di Hong Kong yang mempunyai ratusan cabang di negara Tiongkok. Hasil dari pernikahan dengan Chris Tam Chu Kwan, mereka dikaruniai 2 orang anak. Jadi total mereka memiliki 4 orang anak. Yang 2-nya berasal dari hasil perkawinan dengan Alex Kwong. Yang gue baca katanya sih mereka nikah siri, nikah sah secara agama tapi tidak terdaftar secara resmi. Tapi di luar dari itu, Abby Choi tidak salah pilih suami, tidak kaya yang sebelumnya. Tam Chu Kwan ini orangnya cukup dermawan dan baik hati. Buktinya Abby Choi diizinkan oleh suaminya untuk tetap membantu keluarga dari mantan suaminya. Dengan kemurahan hatinya, Abby Choi membelikan sebuah apartemen mewah di kompleks Kadoria dengan menggunakan nama mantan ayah mertuanya, agar keluarga mantan suaminya bisa tinggal di sana. Bukan hanya itu, kakak ipar dari mantan suaminya bernama Anthony Kwong dipekerjakan sebagai sopir pribadi dan membelikan rumah baru untuk Anthony Kwong. Gile. Memang si Abby Choi ini adalah wanita yang baik hati.
Meskipun sudah bercerai dengan mantan suaminya, dia masih saja membiayai seluruh keluarganya. Applause for you. Kronologi wafatnya Abby Choi. Pada tanggal 21 Februari 2023, Abby Choi ingin menjemput anaknya dari sepulang sekolah. Dia diantar dengan sopir pribadinya yaitu Anthony Kwong, kakak ipar dari mantan suaminya. Ditunggu kok nggak pulang-pulang, katanya sih jemput anaknya. Dan nggak ada kabar sampai 1 hari. Abby Choi sempat dihubungi oleh keluarganya, tapi tidak ada jawaban. Hingga akhirnya Abby Choi dikabarkan menghilang. Pihak keluarga langsung tuh melapor ke pihak kepolisian. Pada tanggal 22 Februari 2023, polisi langsung sigap melakukan investigasi ke orang-orang terdekat Abby Choi. Dimulai dari Anthony Kwong, sopir pribadi Abby Choi. Dia mengatakan saat di perjalanan Abby Choi minta untuk diturunkan di tengah jalan. Dan setelah itu ia tidak tahu Abby Choi pergi kemana. Tidak sampai di situ, polisi langsung mendatangi mantan ayah dan ibu mertua Abby Choi. Mereka mengatakan mereka juga tidak tahu apa-apa tentang berita hilangnya Abby Choi. Polisi melihat dari rekaman CCTV, terlihat Abby Choi sedang menunggu sebuah mobil Alphard warna putih. Lalu mobil itu berjalan menuju ke desa Lungmei. Setelah ditelusuri, mobil itu terlihat berada di sebuah rumah kosong berlantai 3. Hingga pada akhirnya, pada tanggal 24 Februari 2023, polisi yang curiga langsung menggeledah rumah kosong itu. Terkejutlah para polisi. Mereka melihat pemandangan yang sangat-sangat mengerikan. Mereka menemukan sepasang kaki perempuan yang telah dimutil dan disimpan dalam kulkas. Bukan hanya itu, ada juga panci yang berisi kepala yang dibuat menjadi sup. Di dalamnya juga sudah ada sayuran seperti wortel dan lobak. Kebayang gak guys, betapa brutalnya keluarga Alex Kwong ini? Udah kayak di film-film psikopat. Gimana gak mirip? Soalnya polisi juga menemukan alat-alat eksekusi yang biasa orang-orang psikopat pakai untuk membunuh para korbannya, seperti di film-film. Alat-alat yang ditemukan yaitu seperti gergaji mesin, penggiling daging, masker, sarung tangan, dan jas hujan, agar darahnya tidak bercipratan ke baju mereka. Tubuh Abby Choi juga dimutil menjadi beberapa bagian. Bagian tubuh lainnya masih belum ditemukan. Polisi masih berusaha untuk mencarinya, sampai ke sungai, TPA, dan gorong-gorong bawah tanah. Hingga akhirnya para pelaku terungkap. Ternyata tempat itu sengaja disewa oleh Kwong Kau, ayahnya Alex Kwong, untuk membunuh Abby Choi. Langsung tuh, polisi gercep menangkap Anthony Kwong, Kwong Kau, dan istrinya, yaitu Sui Heong Lee. Mereka semua ditangkap. Sementara itu, Alex Kwong juga sempat berusaha kabur dengan menggunakan speedboat. Namun akhirnya ia ditangkap juga di dermaga Tanchong saat berusaha untuk melarikan diri. Sampai hari ini tanggal 5 Maret 2023. Total terdapat 6 orang tersangka. Pertama, Anthony Kwong berperan membawa Abby Choi. Kedua, Kau Kwong disebut yang menjadi dalang atau otak perencanaan pembunuhan Abby Choi di rumah kontrakan di desa Lungmei. Ketiga, ibunda Alex Kwong menjadi sosok yang menghalangi dan menyesatkan proses penyelidikan serta proses peradilan terkait kasus mutilasi ini. Tersangka keempat adalah Alex Kwong. Dia ditangkap karena dia adalah seorang buronan kasus penggelapan dana senilai 9,7 miliar. Tersangka yang kelima adalah seorang wanita yang berprofesi sebagai pijat terapis yang merupakan istri simpanan dari Kwong Kau. Perannya yaitu membantu mencarikan dan menyewa tempat untuk eksekusi Abby Choi. Dan tersangka terakhir yaitu tersangka keenam, seorang pria yang berprofesi sebagai karyawan perusahaan persewaan kapal pesiar. Perannya yaitu membantu Alex Kwong untuk melarikan diri keluar Hong Kong dengan menggunakan speedboat. Diketahui keluarga Kwong ini memang adalah keluarga yang tidak benar. Contohnya Alex Kwong, yang seorang buronan penggelapan dana senilai 9,7 miliar. Ayahnya juga pernah ditangkap karena kasus pelecehan dan dia merupakan pensiunan kepolisian. Sedangkan Anthony Kwong terlibat dalam masalah keuangan. Dia dituntut oleh salah satu bank di Tiongkok senilai 463 juta rupiah. Motif pembunuhan. Ternyata guys, setelah diselidiki, motif pembunuhan Abby Choi itu karena masalah harta. Dikatakan Alex dan keluarganya mereka tidak menyukai cara mengelola aset-aset keuangannya. Hal ini bermula ketika Abby Choi ingin menjual apartemen mewah yang dibelinya atas nama ayah mantan mertuanya, Kwa Kwong. Tapi Abby Choi berjanji dia akan mencarikan tempat tinggal baru untuk keluarga Alex Kwong jika apartemen itu sudah terjual. Nah, Alex Kwong yang mendengar rencana Abby Choi ia tidak terima. Ia langsung memberitahu kepada keluarganya. Kwa Kwong yang mendengar itu langsung mengancam Abby. Dia ingin membunuh Abby Choi jika apartemen itu dijual. Lah, kan ini apartemen Abby Choi, yang belikan dia. Kok situ ngatur? Parah sih memang nih orang. Dari desas-desus yang beredar, Abby Choi dibunuh bukan karena masalah apartemen yang mau dijual,
melainkan mereka ingin menguasai seluruh harta warisan dari Abby Choi. Karena kan Abby Choi memiliki 4 orang anak, 2 anak dari hasil pernikahan dengan Alex Kwong, dan merupakan pernikahan resmi yang terdaftar secara hukum. Sedangkan 2 anak hasil perkawinan dengan Tan Chu Kwam merupakan pernikahan tidak resmi. Otomatis harta kekayaan Abby Choi akan diwariskan ke 2 anak pertama hasil pernikahan Alex Kwong dan Abby Choi. Nah, dari situ tuh, harta yang diwariskan ke mereka akan dengan bebas dikuasai oleh Alex Kwong dan keluarganya. Dari sini kita belajar ya guys ya, cari pasangan itu kalau bisa yang selevel. Karena yang namanya cinta bisa saja akan dibutakan oleh harta. Sampai sekarang, potongan tubuh lainnya dari Abby Choi masih belum ditemukan. Hingga hari ini, pihak polisi sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menemukannya. Kita doakan aja semoga bisa cepat ditemukan. Kita serahkan semuanya ke pihak kepolisian. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Kalau bisa, para pelaku dihukum sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan, yaitu dihukum mati. Sekian dari saya, bye.